Ini faktanya. Tubuhmu akan memberi 7 tanda 1 hari sebelum kamu meninggal. Pernahkah kamu merasa tubuhmu memberikan isyarat yang aneh, seperti ada sesuatu yang akan terjadi, tapi kamu tidak tahu apa? Bagaimana jika ternyata itu adalah tanda bahwa ajalmu sudah dekat? Percaya atau tidak, tubuh manusia memiliki cara unik memberi sinyal sebelum kematian datang. Dan dalam Islam, semuanya sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan menyentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merenung, bagaimana rasanya jika esok pagi kita tak lagi terbangun? Yuk, kita pelajari bersama 7 tanda yang muncul 1 hari sebelum ajal menjemput. Jangan lupa tekan like jika video ini bermanfaat, share ke orang tersayang, dan komentar, semoga Allah wafatkan aku dalam husnul khotimah, jika kalian ingin meninggal dalam keadaan terbaik. Manusia sering lalai bahwa hidup ini hanya sementara. Kita mengejar dunia seolah ajal tidak akan datang. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi isyarat, kematian itu lebih dekat dari tali sandalmu. Dan yang lebih menakjubkan, tubuh manusia ternyata berbicara. Ia memberi pertanda bahwa waktunya hampir tiba. Bukan sihir, bukan mitos. Ini kenyataan. Yuk simak satu persatu. Tanda pertama. Rasa lelah tanpa sebab. Pernahkah kamu merasa sangat lelah? Padahal kamu tidak melakukan aktivitas apapun yang berat? Tubuh terasa seperti habis mendaki gunung, meskipun seharian hanya duduk atau berbaring. Nafas pendek, mata berat, dan seakan-akan seluruh energi hidup telah disedot dari tubuh. Kalau kamu mengalami ini secara mendadak, apalagi tanpa sebab medis yang jelas, bisa jadi itu adalah salah satu pertanda dari langit. Salah satu dari 7 tanda yang sering terjadi 1 hari sebelum kematian. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai kelelahan menjelang ajal. Biasanya ditandai dengan menurunnya aktivitas sistem tubuh. Jantung mulai melemah dalam memompa darah, ginjal melambat, dan metabolisme tubuh hampir terhenti. Semua organ bekerja seperti mesin tua yang pelan-pelan berhenti. Tapi dalam pandangan ruhani, para ulama menyebut momen ini sebagai fase ruh mulai menyingkir dari jasad. Ya, ruh kita perlahan-lahan mundur dari kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kematian adalah sakaratul maut yang menyakitkan. Bahkan beliau sendiri ketika menjelang wafat merasa sangat berat. Saat ruh mulai ditarik, tubuh tak hanya melemah secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Rasa kantuk terus datang. Kepala terasa berat seperti ditekan, dan tubuh tak lagi punya gairah hidup. Bahkan makanan favorit pun terasa hambar. Ini bukan karena tubuhmu sedang sakit biasa, tapi karena seluruh energi kehidupan mulai diputus oleh malaikat. Dan yang paling menyentuh, seringkali orang-orang yang mendekati ajal akan memohon untuk beristirahat lebih lama. Mereka mengatakan, "Saya cuma ingin tidur sebentar," atau "Badan saya berat sekali." Jangan anggap enteng. Dalam beberapa kisah nyata, orang-orang yang mengalami hal ini meninggal dalam tidurnya, dengan wajah tenang, seolah benar-benar telah berpamitan. Bayangkan jika tubuhmu yang selama ini begitu kuat dan lincah, tiba-tiba berubah menjadi lemah, berat, dan tak punya semangat, maka jangan buru-buru marah pada diri sendiri. Mungkin bukan kamu yang lemah, tapi ruhmu sedang dipanggil untuk kembali. Tanda kedua. Nafas menjadi tidak teratur. Tanda berikutnya yang sering muncul dalam 24 jam menjelang kematian adalah perubahan drastis pada pola nafas. Nafas yang biasanya lancar dan tak terasa, tiba-tiba menjadi berat, tersengal, bahkan seperti tersendat-sendat. Kadang pelan, lalu tiba-tiba terengah-engah. Kadang berhenti sesaat, lalu terdengar seperti ada suara mengorok pelan dari dalam dada. Ini bukan sekadar sesak atau asma. Ini adalah gejala nyata yang dikenal dalam dunia medis sebagai death rattle, suara napas berat dari seseorang yang sudah sangat dekat dengan ajal. Apa sebenarnya yang terjadi? Nafas adalah tanda kehidupan. Saat kita hidup, otak mengontrol ritme pernafasan. Tapi ketika ajal mulai dekat, otak tak lagi mampu mengatur sinyal tubuh dengan sempurna. Saluran pernafasan mulai tersumbat oleh lendir. Lidah bisa melorot ke belakang,
dan otot-otot pernafasan melemah drastis. Inilah sebabnya suara napas menjadi tidak beraturan, dan kadang terdengar mengerikan. Bagi orang awam, ini bisa memunculkan rasa takut. Tapi bagi mereka yang berilmu, justru inilah momen paling sakral dalam kehidupan manusia, saat ruh hendak meninggalkan jasad. Dalam banyak kisah sakaratul maut, orang-orang yang meninggal mendadak sering menunjukkan tanda ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika menjelang wafat, nafas beliau menjadi berat dan harus ditopang oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suara napas berat ini adalah peringatan bahwa sebentar lagi ruh akan dilepaskan dari jasad. Malaikat Israel sudah mendekat, membawa misi suci dari langit. Dalam Islam, penting sekali untuk membacakan talqin saat seseorang mengalami tanda-tanda ini. Karena saat itu, mereka masih bisa mendengar, meskipun sudah tidak mampu menjawab. Suara zikir dan kalimat tauhid adalah penuntun jalan ruh menuju alam barzah. Jadi jika kamu pernah menyaksikan orang yang mengalami perubahan nafas seperti ini, jangan panik. Tapi bacalah, La ilaha illallah, di dekat telinganya. Karena di saat itu, bisa jadi ruh sedang mendaki jalan terakhirnya. Dan jika kamu sendiri merasakan napasmu berubah, tiba-tiba berat tanpa sebab, tersengal meski tidak habis lari, atau terdengar suara aneh dari dada, maka berzikirlah. Mintalah ampun. Karena bisa jadi, itulah nafas-nafas terakhirmu di dunia ini. Tanda ketiga, ujung tubuh mulai dingin dan kebiruan. Saat hidup masih berpijak dalam tubuh, darah mengalir ke seluruh penjuru. Jantung memompa dengan semangat, mengantarkan oksigen dan harapan. Tapi ketika ajal mendekat, tubuh tak lagi hangat. Salah satu tanda paling nyata satu hari sebelum kematian adalah tubuh yang mulai dingin dari ujung-ujungnya, jari tangan, jari kaki, bahkan telinga. Dinginnya bukan seperti habis masuk ruangan AC, tapi dingin yang menusuk, seperti tubuh sudah tak lagi diisi oleh kehidupan. Fenomena ini, dalam medis disebut sebagai peripheral shutdown, terjadi karena sistem peredaran darah mulai kolaps. Jantung sudah tidak mampu memompa darah secara optimal. Maka darah yang biasanya menyebar hingga ke ujung-ujung tubuh, mulai ditarik ke pusat, ke organ vital seperti jantung dan otak. Akibatnya, tangan dan kaki menjadi pucat, bahkan kebiruan karena kekurangan oksigen. Tapi dalam pandangan ruhani, ini lebih dari sekadar proses biologis. Dalam Islam, para ulama menyebutkan bahwa malaikat pencabut nyawa memulai tugasnya dari ujung-ujung jari. Perlahan ruh ditarik, dimulai dari bawah. Maka sangat banyak orang yang menjelang kematian mengeluh kakinya kesemutan. Tangannya terasa seperti membeku, atau merasa dingin yang aneh meski cuaca hangat. Itu bukan halusinasi. Itu adalah tanda bahwa dunia sudah tak lama lagi bersamamu. Bahkan ada riwayat dari para sahabat yang menyaksikan perubahan suhu tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat. Kening beliau berkeringat, namun tangan dan kaki beliau mulai kehilangan hangatnya. Itulah isyarat bahwa ruh beliau sedang bersiap menuju panggilan ilahi. Tanda ini juga sering membuat keluarga khawatir. Mereka mencoba menghangatkan dengan selimut, dengan sentuhan, bahkan dengan air panas. Tapi tak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Karena ketika ruh sudah mulai meninggalkan ujung tubuh, artinya waktu sudah benar-benar mendekati detik terakhir. Jika suatu hari, kamu melihat orang yang tubuhnya mulai dingin di ujungnya, jangan panik. Jangan tangisi lebih dulu. Tapi bisikan kalimat tauhid di telinganya. Karena boleh jadi, ia sedang berlayar menuju kehidupan abadi. Dan bila kamu sendiri merasakannya, maka ketahuilah, Allah sedang memanggilmu dengan lembut, perlahan, dan penuh kasih sayang. Tanda keempat, mata mulai melihat yang tak terlihat. Ini adalah tanda yang sering membuat bulu kuduk merinding, namun sangat nyata. Ketika seseorang sudah sangat dekat dengan kematian, ia mulai melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Ia menatap ke sudut ruangan dengan tatapan kosong, atau seolah-olah sedang mengikuti pergerakan sesuatu di langit-langit. Ada juga yang tiba-tiba tersenyum, atau justru ketakutan. Apa sebenarnya yang mereka lihat? Dalam banyak kesaksian perawat, keluarga, dan orang-orang saleh,
Mereka yang mendekati ajal seringkali berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Mereka memanggil nama orang yang sudah wafat. Mereka berbicara dengan bahasa aneh, atau hanya tersenyum memandangi langit-langit. Secara medis, dokter menyebut ini sebagai halusinasi. Tapi dalam pandangan Islam, inilah momen di mana mata manusia mulai menembus dimensi gaib. Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa ketika ruh dicabut, seseorang akan melihat yang selama ini tersembunyi. Pada saat itu, hijab antara dunia dan alam akhirat mulai terbuka. Malaikat maut datang. Bagi orang saleh, yang datang adalah wajah yang penuh cahaya. Malaikat yang membawa kabar gembira tentang surga. Tapi bagi pelaku maksiat, yang datang bisa saja menyeret dengan wajah murka. Itulah sebabnya, wajah orang yang akan meninggal bisa sangat tenang, atau sangat ketakutan. Dalam riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa ruh orang mukmin akan ditarik dengan lembut, dan ia akan berkata, "Cepatkan aku pergi." Sedangkan orang fasik, ruhnya akan berteriak dan mencengkeram dunia. Dan matanya akan melihat semua itu, meski mulutnya tak lagi mampu bicara. Maka jangan heran jika kamu menjenguk orang sakit lalu mendapati ia berbicara sendiri. Atau ia menatap satu titik tanpa berkedip, seolah sedang menyaksikan sesuatu. Itu bisa jadi bukan halusinasi. Itu adalah tanda bahwa ia sudah melihat sisi lain dari kehidupan, sisi yang tidak bisa kita akses, kecuali jika ruh sudah di ambang pintu. Dan bila kamu sendiri suatu hari mulai melihat hal-hal aneh, mendengar suara yang lembut memanggil namamu, atau merasa seperti ada makhluk cahaya di dekatmu, jangan panik. Jangan takut. Tapi persiapkan dirimu. Karena mungkin, kamu sudah melihat malaikat yang akan membawamu pulang. Tanda kelima. Pikiran menjadi lamban dan kebingungan. Satu hari sebelum seseorang meninggal dunia, seringkali terjadi perubahan mencolok pada fungsi pikirannya. Pikiran yang dulunya jernih dan sigap, tiba-tiba menjadi lamban. Ia mulai kebingungan, melupakan nama orang-orang terdekatnya, lupa di mana ia berada, bahkan bingung apakah sekarang pagi atau malam. Kalimat-kalimat yang keluar pun kadang tidak nyambung, atau justru sangat dalam dan penuh makna yang misterius. Secara medis, kondisi ini dikenal sebagai terminal delirium. Sebuah kondisi umum yang terjadi menjelang kematian, di mana aktivitas otak mulai menurun drastis. Kekurangan oksigen ke otak, tekanan darah yang menurun, serta perubahan elektrolit dalam tubuh menyebabkan seseorang tak lagi mampu berpikir dengan jelas. Tapi dalam pandangan Islam, para ulama melihat ini sebagai fase di mana ruh sedang bergulat antara dunia dan akhirat. Ruh seakan berada di batas alam, antara sadar dan tidak. Antara masih di sini dan sudah dijemput. Dalam banyak kisah sakaratul maut, orang-orang seringkali mengucapkan hal yang tampak tidak masuk akal. Buka pintu itu, padahal tak ada pintu. Atau berkata, mereka sudah datang, padahal kamar kosong. Atau bahkan hanya memanggil, ayah, ibu, meski mereka sudah lama wafat. Jangan anggap semua itu gangguan jiwa. Bisa jadi, ia sedang berada di ambang pertemuan terakhir, perpisahan dengan dunia yang selama ini ia kenal. Dan saat kebingungan ini datang, setan tidak tinggal diam. Inilah saat paling rentan. Ketika akal mulai kabur, bisikan setan datang menyusup, menggoda agar ruh lepas tanpa kalimat tauhid. Agar ajal ditutup dengan su'el khotimah. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, talkinkanlah orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Karena di saat akalnya tak lagi stabil, zikir yang terdengar bisa menjadi pegangan terakhirnya menuju husnul khotimah. Bagi keluarga yang menyaksikan tanda ini, penting untuk tetap tenang dan lembut. Jangan marah saat orang yang akan wafat bicara ngelantur. Jangan merasa ia hilang ingatan. Sebaliknya, dampingilah dengan sabar. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, sebutkan nama Allah dengan lembut, dan bisikan di telinganya bahwa Allah Maha Pengampun. Dan bila kamu sendiri suatu hari merasa bingung tiba-tiba, tak tahu kamu ada di mana, atau kenapa kamu menangis tanpa sebab, jangan abaikan. Mungkin ruhmu sedang dipanggil pelan-pelan oleh Allah. Maka cepatlah berzikir.
Karena mungkin, itu adalah jam-jam terakhirmu di dunia. Tanda keenam. Penyesalan tiba-tiba tanpa sebab. Tanda berikutnya yang sangat menyentuh hati, adalah munculnya rasa penyesalan mendalam tanpa alasan yang jelas. Orang yang akan meninggal tiba-tiba sering menangis pelan, termenung dalam diam, atau meminta maaf kepada semua orang di sekitarnya. Bahkan kadang mereka mengulang-ulang kalimat, "Saya banyak salah ya," atau "Maafkan saya," padahal tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Inilah tanda bahwa ruh mulai diingatkan akan perjalanan hidupnya. Hati menjadi sangat lembut, ego perlahan hilang, dan jiwa mulai mencari damai. Ini adalah tanda dari Allah bahwa seseorang diberi kesempatan terakhir untuk bersih sebelum pergi. Subhanallah, betapa kasih sayang Allah tidak pernah putus. Bahkan di ambang maut, Dia masih mengizinkan kita menangis, mengaku salah, dan berharap diampuni. Banyak orang besar yang dikenal keras dan tak peduli, justru di detik-detik terakhir hidupnya berubah total. Mereka menangis memeluk anak-anaknya, meminta pelukan dari istri yang dulu sering diabaikan, atau mengakui kesalahan pada orang tua yang telah wafat. Mereka mungkin tidak tahu bahwa ajal sudah dekat, tapi ruh mereka tahu, dan tubuh mereka tahu, bahwa waktunya sudah hampir habis. Dalam Islam, ini adalah karunia. Karena tidak semua orang diberi waktu untuk menyadari dosanya sebelum mati. Ada yang meninggal dalam tidur tanpa sempat taubat. Ada yang kecelakaan mendadak tanpa bisa mengucap kalimat terakhir. Tapi bagi mereka yang menangis, merenung, dan minta maaf, itu adalah tanda bahwa Allah ingin membersihkannya sebelum ruh dicabut. Dan jika kamu sendiri suatu hari merasa sedih yang aneh, merasa dosa-dosa lama seolah menumpuk di dada, dan kamu ingin minta maaf ke semua orang, jangan tunda. Jangan anggap itu perasaan biasa. Bisa jadi, itu adalah kesempatan terakhir dari Allah untuk menyucikanmu. Segeralah sujud. Segeralah minta ampun. Karena kematian bisa datang satu napas lagi. Tanda ketujuh. Ketenangan yang mencurigakan. Tanda terakhir ini adalah yang paling mengejutkan, sekaligus paling penuh makna. Banyak orang yang akan meninggal dunia justru tampak tenang, damai, dan seolah sudah berdamai dengan dunia. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi merintih, tidak lagi takut. Bahkan ada yang mendadak tersenyum lembut, memejamkan mata pelan, dan seperti sudah siap untuk pergi. Tenang yang mencurigakan. Tenang yang bukan dari dunia ini. Itulah tanda terakhir, sebelum ruh benar-benar terlepas. Fenomena ini sering disaksikan oleh keluarga yang mendampingi orang sakit parah. Sehari sebelumnya, pasien mungkin gelisah, kesakitan, bahkan rewel. Tapi beberapa jam sebelum wafat, semuanya berubah. Ia jadi pendiam, menatap hampa tapi damai, bahkan kadang mengucapkan kata-kata terakhir yang indah, "Terima kasih ya," atau "Jaga diri kalian," lalu diam. Saking tenangnya, keluarga kadang mengira orang itu mulai membaik. Padahal, itu adalah perpisahan terakhir dari langit. Secara medis, kondisi ini disebut lonjakan terakhir. Tubuh melepaskan endorfin tinggi, membuat pasien merasa nyaman, meski organ-organ vitalnya sudah hampir berhenti bekerja. Tapi secara ruhani, ini adalah tanda bahwa ruh telah siap kembali kepada penciptanya. Allah menurunkan ketenangan luar biasa. Seperti disebut dalam Al-Quran, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridhai." Dan memang, tidak semua orang mendapatkan ketenangan ini. Hanya mereka yang telah diterima taubatnya. Hanya mereka yang selama hidupnya menjaga hati, menyayangi orang lain, dan bertahan dalam iman. Itulah sebabnya wajah mereka tampak bercahaya, dan jasad mereka tetap lembut meski ruh telah keluar. Dalam banyak kisah ulama, para wali Allah wafat dengan senyum di bibir dan aroma harum dari tubuhnya. Subhanallah, betapa indahnya kematian bagi orang yang dicintai Allah. Namun di sisi lain, ada juga yang mengalami ketenangan palsu karena putus asa. Mereka terlihat diam dan tidak gelisah, tapi dalam hatinya ada rasa takut luar biasa karena membawa dosa besar. Maka tugas kita bukan hanya melihat tanda luar, tapi memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam batin orang yang akan wafat. Jika kamu suatu hari merasa luar biasa damai,
Bukan karena pencapaian dunia, tapi karena hatimu seperti sudah pasrah, ridha, maka bertanyalah, apakah aku sedang dipanggil pulang? Jangan abaikan. Mungkin itulah ketenangan terakhir sebelum perpisahan abadi. Sahabat semua, mau kita sadari atau tidak, mau tubuh memberi sinyal atau tidak, ajal adalah pasti. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersiap. Bukan menunggu tanda-tanda, tapi memperbanyak amal, memperbaiki hati, dan meminta agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kamu meninggal besok pagi, siapkah kamu hari ini? Jangan tunda kebaikan. Jangan tunda taubat. Karena satu-satunya yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Jika video ini menyentuh hati kalian, bantu share ke orang-orang yang kalian sayangi. Tulis di komentar, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan iman." Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.